kita meneruskan pelajaran kemarin. Pelajaran kemarin kalau nggak salah, mengapa kita harus bertumbuh. Saya kasih garis besarnya aja ya. Kan firman adalah benih. Kalau benih ditabur jatuh di tanah hati yang paling subur, maka kalau dia mengerti maka dia berbuah. Kalau nggak salah tuh di Matius 13:23. Coba baca dulu. Matius 13 ayat 23. Ya betul kan? Yuk kita baca dulu coba. Saya ulang lagi penjelasan biar kalian nangkep. Saya ulang sekali lagi, liatin saya. Firman adalah benih. Itu adanya di Lukas 8 ayat 11. Nggak usah dibuka satu-satu ya. Lukas 8 ayat 11 bilang firman adalah benih. Terus jatuh di tanah hati yang paling subur, maka dia bertumbuh. Nah, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Yang ditabur dan mengerti. Sekali lagi catat, garis bawah, garis bawahi merah hijau kuning. Banyak orang Katolik rajin misa saben pagi, dengar firman saben pagi, baca buku segala macam rosario, tapi banyak orang tidak mengerti. Maka ketika dia tanya saya, dia rajin, saya lihat dia rajin, tapi tidak mengerti. Si benih itu baru bisa berbuah kalau dia mengerti. Udah bagus dia jatuh di tanah yang baik, udah bagus, tapi tidak mengerti. Padahal Anda dan saya harus mengerti. Dan karena itu, karena apa? Udah jatuh di tanah yang baik. Ini udah bener di tanah yang baik, benihnya firman. Tapi orang butuh mengerti, dan karena mengerti ia berbuah. Kenapa orang rajin misa, rajin persekutuan, rajin segala macam, tetapi dia nggak ngerti-ngerti? Karena dia nggak ngerti-ngerti, dia nggak punya beban untuk berbuah. Saya ulang ya. Karena nggak mengerti, jadi nggak punya beban untuk berbuah. Ada berapa macam buah? Yuni, manusia harus berbuah. Ada 3 macam buah. Buah pertobatan, buah roh, dan buah jiwa. Saya kasih cepat, nggak usah dibuka ya. Buah pertobatan ada di Matius 3 ayat 8. Lukas 3 ayat 8. Setelah kita berbuah pertobatan, harus dibarengi, diiringi buah yang kedua, buah roh. Nah, buah roh ini emang ada 7 buah roh. Dan kebanyakan buah roh itu keluar dari mulut. Makanya orang yang sudah bertobat mutlak menjaga mulutnya, jangan sembarangan, apalagi menghakimi, menuntut orang. Kalau orang sudah bertobat, dia mengeluarkan buah, jaga mulut. Kalau dia sudah baik, karakternya, tutur katanya, sikap hidupnya udah baik, padahal dulu dia nggak baik, nggak usah kita cari jiwa. Kalau menurut saya, nanti jiwa datang kepada kita. Apa sih membuat kamu jadi berubah? Apa sih yang kamu bisa bertekun? Baru kita omong, kita punya Yesus.
Kalau orang yang datang dengan banyak-banyak persoalan, maka kita bisa bersaksi melalui kehidupan kita. Kita harus jadi Injil yang berjalan. Maka kalau orang itu kita garap, maka kita menghasilkan buah jiwa. Dan ini yang diminta Yesus Kristus. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka. Jadi sampai hari ini kita setiap misa pastor bilang, pergilah kamu diutus. Puluhan tahun kita sautin apa? Amin, artinya setuju. Udah berapa jiwa kamu bawa? Udah berapa tahun kita janji di depan altar, pergi kamu diutus, amin. Pergi kamu diutus, amin. Bohongin Tuhan berapa puluh tahun. Jadi yang pertama pelajaran itu, catat yang kemarin gak datang ya. Kenapa kita harus bertumbuh? Membuktikan ada kehidupan rohani dalam hidup kita. Buktikan ada kehidupan rohani dalam hidup kita. Ibrani 5:12, kalau dilihat sudut waktu, lebih seharusnya udah jadi pengajar. Tapi sampai hari ini makanannya masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayo, Nino, makanan keras apa? Tulang. Makanan keras apa? Cepat. Selfie bantu. Apa? Pengampunan, apalagi? Catat. Pengampunan paling susah. Setiap ada retret luka batin selalu full. Udah punya firman juga luka batin terus, luka batin gak baik-baik ya. Udah baik sakit lagi karena tidak lahir baru. Udah sembuh, udah lega, besok lusa disakitin sama pasangan, sama anak, sama mertua, sakit lagi. Padahal udah gak boleh. Selain pengampunan apalagi makanan keras, Ferry? Apa? Hah? Makanan keras. Henny. Makanan keras apa? Siapa yang mau nolong? Apa Yuni? Leoni. Hidup berbagi. Persembahan duit. Kasih persembahan, di mana kamu makan, kamu mesti kasih persembahan. Nggak mau orang maunya makan prek aja, makannya prek melulu. Kalau makan tubuh jasmani, beli, bayar, ya. Tapi ada orang dablek, makanan jasmani juga maunya prek melulu, betul nggak? Iya kan? Kalau kita persekutuan doa, ada kue, ada segala gitu kan? Terus kalau ada sisanya, dia buru-buru ambil kantong plastik, ambil kontainer, dia bawa pulang. Ini masih banyak nih bawa pulang. Ya nggak apa-apa sih dibawa pulang. Tapi dia melulu yang bawa pulang banyak. Tapi nggak pernah bawa makanan selfie. Tapi kalau dibilangin sama teman saya itu di Toba, kita udah sepakat. Nih kalau dia datang ya, bilang kagak ada kantong plastik. Jadi dia udah kelar makanannya banyak. Minta kantong plastik bisa, aduh habis kata yang punya semua. Kebetulan saya bawa kantong plastik. Kenapa telat lu ketawanya? Ada nggak orang begitu? Dia bilang bakal breakfast, bakal besok breakfast. Kalau kita kan pede kan malam ada. Jadi gitu. Kalau disuruh kan kita giliran tuh berlima satu sayur, berlima satu macam kue gitu, tau nggak?
Orang udah muter, dia kagak mau, dia ada aja. Bukan orang susah loh. Kalau dia orang susah apa katanya, dia nggak orang susah, tau nggak? Ntar nggak ada pembantu lah, dia baru pulang lah, nggak keburu, ada aja alasannya. Makanya kita sepakat, bukan saya, orang-orang lapor sama aku gitu. Kita bilang nggak ada kontainer, nggak ada plastik, untung dia bawa gitu. Ya, jadi makanan keras, hidup berbagi diajarin nggak di firman? Banyak sekali hidup berbagi, ya. Pengampunan, hidup berbagi, apalagi ya satu ya? Hah? Melepaskan keterikatan. Iya, melepaskan keterikatan. Paling susah melepaskan keterikatan. Artinya apa? Udah biasa begini, udah biasa. Bangunnya jam 7, udah biasa. Tapi karena mulai jam 7 udah gak ada waktu lagi, maka kita mesti bangun jam 5. Supaya apa? Supaya bisa doa dan baca firman. Tapi kebiasaan bangun pagi susah sekali dan gak mau. Nanti aja saya baca, nanti aja. Akhirnya gak pernah baca. Maka kitab suci hanya dibuka kalau lagi PA, kalau lagi PD. Kalau enggak buka. Kalau cuman begitu, kamu gak bakal bertumbuh. Sebab firman itu harus direnungkan siang dan malam. Kita harus belajar sampai kita mengerti. Kalau enggak, kita enggak punya beban untuk berbuah. Ingat ya, kenapa banyak orang udah aktif di persekutuan puluhan tahun, tapi dia santai aja tuh, enggak punya beban. Anaknya, pasangannya, mertuanya, iparnya belum datang orang tua, dia mah santai aja, enggak punya beban. Karena apa? Enggak ngerti. Setidak-tidaknya Anda punya tugas kewajiban berdoa supaya orang yang kamu kasihi bisa masuk sorga sama-sama kita. Ya, alah susah mami, pokoknya dia orangnya baik, dia mah pasti masuk sorga dan dia baik. Kalau baik bisa bawa orang masuk sorga, Yesus tidak datang ke dunia. Ingat itu. Sebab waktu Yesus datang ke dunia, ada orang baik gak di dunia? Ada gak? Ada. Tapi Yesus datang, hapus dosa. Baiknya apa? Baiknya standar baiknya apa? Gitu. Nanti ini ada pelajaran lain lagi. Bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan. Kalau buka catatan dulu udah ada aku kasih. Tapi aku gak masuk di situ lagi. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Tulis aja, kalau kamu gak ngerti nanti tanya. Asal banyak yang tanya nanti aku bikin. Ya. Terus aku terusin Ibrani 5 ayat 13 tuh yang pertama. Barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran kebenaran, sebab ia anak kecil. Ya udah jelas dong. Kalau anak kecil mana bisa menerima tanggung jawab sebagai saksi Kristus. Namanya juga anak kecil. Jadi gak bisa kerja apa-apa. Gak bertumbuh. Kan pelajaran satu membuktikan adanya kehidupan rohani. Tapi kalau dia berpuluh tahun begitu terus, disuruh doa kagak mau, disuruh bersaksi apalagi, disuruh berkorban kagak mau, disuruh apa kagak mau, ya dia anak kecil karena dia belum bisa apa-apa gitu. Maka yang satu lagi aku kasih ayat itu yang tertulis di dinding, ya, di dinding. 1 Kor 6 ayat 7. Udah bosan itu, saya nggak mau ceritain lagi, catat aja. Yang kedua, kenapa kita harus bertumbuh? Proses pertumbuhan membuat pola pikir kita berubah. Proses pertumbuhan membuat pola pikir kita berubah. Nomor 2, catat ya yang kemarin nggak datang ya.
Proses pertumbuhan membuat pola pikir kita berubah. Dalam mengiring Yesus kita harus berubah nggak? Harus apa enggak? Harus. Tulis yang nggak ngerti ya. Ikut Yesus salah satu kebenaran yang mutlak adalah kalau ikut Yesus pola pikir kita harus berubah. Itu nggak bisa ditawar. Dan banyak orang ikut ibadah, katanya rajin melayani Tuhan, tapi kenyataannya tidak pernah berubah. Mau sampai tua auban tetap auban, pelit tetap pelit, tau nggak? Nggak ada sukacita damai saya tetap aja, tapi ikut terus pede, misa saben pagi, tapi nggak ada perubahan. Tapi kalau kita bertumbuh, maka orang mesti melihat perbedaan kita. Orang mesti melihat pertumbuhan kita. Proses pertumbuhan membuat pola pikir kita berubah. Ingat ya, semua orang yang ikut Yesus harus berubah. Nanti aja kalau udah tua, nanti aja belajar. Orang bisa berubah hanya dengan firman. Kamu berjanji berpuluh kali di misa, berpuluh kali di retret, saya mau berubah. Tapi kalau Anda tidak baca tekun firman Tuhan, maka sampai Tuhan panggil kamu, kamu tidak akan pernah berubah. Ingat itu. Ya. Sebab Mazmur 90 ayat 10, masa hidup 70, 80 pola. 1 Kor 13 ayat 11 berkata, 1 Kor 13 ayat 11 berkata, sekarang 1 Kor 13 ayat 11, mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Ada nggak orang umur gocap, umur lakcap, bapak kita, mak kita, tante kita, umurnya udah lakcap, tapi sifatnya kekanak-kanakan, ada nggak? Oh, nah itu dia. Karena apa? Dia tidak bertumbuh, dia tidak berubah pola pikirnya. Jadi sampai tuwek berantem di depan orang kagak malu, tau gak gitu? Makiin anaknya, dia pikir dia jago, dia berkuasa gitu. Menuntut orang salah ditegur di depan orang, ya terang-terangan. Dia pikir dia jago, padahal itu kekanak-kanakan. Apa artinya? Anak kecil nggak bisa penguasaan diri. Orang yang dewasa bisa penguasaan diri. Bisa sabar, bisa menunggu waktu yang baik, bisa cari waktu. Tapi orang yang anak-anak mana bisa suruh sabar, ya suruh sabar nggak bisa. Apa yang dia mau di depan orang, dia mau barang, maknya bilang jangan, dia nangis berputar-putar di depan toko, dia kagak malu. Anak kecil nggak kenal malu, ingat ya. Jadi kalau kamu berbuat apapun yang mempermalukan orang, itu sebenarnya kamu masih anak-anak. Ya. Ada orang ketawa nggak bisa ditahan tuh, tau gak? Ketawa ramai-ramai. Menarik perhatian kalau aku bilang. Ya. Nggak lihat tempat. Kalau di antara teman-teman, di antara saudara-saudara sendiri, no problem. Tapi di restoran segala kalau ngomong banter sekali begitu ya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Ayo kita baca yuk Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. 2, lihat layar aja, lihat layar. 2, 3.
Amin. Gitu ya. Coba bayangin, ini kalau tidak bertumbuh mana bisa begini. Lihatin ya. Apabila kamu jatuh dalam banyak penderitaan, cobaan, masalah, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Mana bisa dimakiin padahal kita kagak salah. Giliran kita nggak dapat giliran, tidak adil. Seharusnya kita dapat, kita ditunda. Semua penderitaan, pencobaan kita nggak cari dia datang sendiri, betul nggak? Kita udah nggak cari, kita udah jauhkan pencobaan, tapi dia bisa datang sendiri. Tapi kalau kita lagi ngalamin begitu, anggaplah sebagai suatu susah apa nggak, Markus? Tapi bisa nggak? Jawabnya bukan begitu. Bersama Yesus saya pasti bisa. Tulisnya ngomongnya gitu ya. Tulis. Susah. Tapi bersama Yesus, pertolongan Roh Kudus, saya pasti bisa gitu. Nah, kenapa langsung dia bilang begini nih? Sebab kamu tahu ujian, dari ujian itu masalah, pencobaan itu ujian terhadap imanmu, kan itu iman. Saya udah kerja bakal Tuhan, capek-capek dari muda sampai tua. Tuhan, Edson kok nggak jalan-jalan? Saya kurang apa lagi Tuhan? Saya udah lakukan segala, kok Edson nggak jalan-jalan? Sebab bagi saya Edson jalan nggak jalan bukan urusan saya. Bisa nangkep Mbak? Mindset saya berubah. Kalau Tuhan masih percayain Edson dalam keluarga saya, buktinya saya nggak urus Edson. Baru pulang semalam dari Semarang, pergi sama Lina. Nah, dia bilang gini nih ya, kalau ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, jadi jangan menyerah. Kalau ada problem jalan Tuhan yang memuliakan Tuhan, maka bertekun. Jangan bertekun hal-hal desire sendiri, target sendiri, keinginan sendiri. Wah, katanya nggak boleh menyerah. Padahal itu kalau berhasil memuliakan nama saya, itu bukan ya. Tapi kalau kamu dapat tugas yang sulit, kan orang suka bilang gini, ada tuh orang di sini dan nggak usah ngomong dah. Ntar gue sebut nama lagi salah lagi, ya kan? Kalau tugas udah susah, dia alasannya gini, aduh sorry dah, gantiin orang dah, gue nggak bisa, gue mesti temenin laki gue mesti begini, gue mesti begitu. Orang udah di tengah-tengah panitia, dia mundur, tau gak gitu? Saya nggak bisa, mesti keluar, mesti pergi, mesti segala, dulu diterima, gitu, ya. Jadi itu nggak tekun. Kalau tekun, udah berani terima tanggung jawab, selesaikan dulu tanggung jawabnya. Dengar nggak teman-teman? Itu namanya orang dewasa. Itu namanya bukan anak-anak. Kalau anak-anak cari 1001 alasan untuk lari dari tanggung jawab. Yakobus 1 ayat 12 ya, coba ayat 12-nya. Yakobus 1 ayat 12. 2, 3. Apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Jadi ingat nggak pelajaran saya yang dulu, ada firman ada 2. Yang satu perintah, yang satu apa? Janji. Firman tuh ada 2. Firman berupa perintah, firman berupa janji. Ingat itu. Ayat ini ada perintah, ada janji. Ngerti ya? Bagus nih ayat, tau gak? Berbahagialah, kata kerja keadaan dipakein lah, itu perintah.
Orang harus berbahagia karena rencana Tuhan atas kita, kita hidup bahagia. Jadi kita mesti bertahan di dalam pencobaan. Ini perintah, maka kita harus tahan uji. Kalau saya turut perintah, saya bertahan, saya tahan uji, maka janji Tuhan mahkota kehidupan. Lihat nggak? Bukan saya yang janji, tapi Tuhan yang janji. Maka dulu saya waktu belajar gini, teman-teman mau masuk surga kepala gundul apa kepala pakai mahkota? Pakai mahkota dong. Masa kepala gundul? Kita udah tua emang rambutnya rontok. Nggak pergi ke salon jadi nggak mumbul. Tapi kalau gundul begitu dipakein mahkota, keren nggak? Keren. Sama-sama hidup, sama-sama dikasih kesempatan, sama-sama belajar firman, sama-sama pergi ibadah, semuanya sama-sama. Berjuanglah mati-matian, jangan asal-asalan doang. Kalau kita berjuang, bertekun, tahan uji, komitmen, berani berkorban, Tuhan tidak melihat hasil, tapi Tuhan melihat proses. Catat itu yang belum tahu. Tuhan melihat proses. Tuhan nggak melihat hasil. Kalau Tuhan melihat hasil, Tuhan tidak adil. Kalau Tuhan melihat hasil, Tuhan tidak adil. Tapi Tuhan melihat proses karena Dia Allah yang maha adil. Ayo siapa yang mau jawab? Yang Tuhan lihat prosesnya. Itu janda miskin, dia kasih semuanya, cuma 2 keping. Tapi seorang kaya kasih ceplok emas. Kalau Tuhan lihat hasil, yang dilihat yang kasih, padahal dia kasih dari kelimpahannya. Sedangkan si miskin ini kasih dengan apa yang ada sama dia. Contoh lain, bagus itu, bagus, contoh bagus. Kalau Tuhan melihat hasil, maka Tuhan tidak adil. Kemarin ya, aku retret ya. Aku kasih poin kalau ngajar PA kan aku kasih poin. Udah session terakhir tanya Lina tuh. Ibu Cun, berat Ibu Cun punya. Kasih contoh yang banyak ya. Kalau kasih contoh kan namanya orang baru, bener nggak ya? Kalau kita kan udah pernah ngerti gitu. Sama-sama kan semua harus menghasilkan buah, dengerin. Semua mesti menghasilkan buah jiwa kan. Kalau Tuhan melihat hasil, ya tentu saya yang menang. Saya dibantu anak Thomas, ada sound system, ada yang dibantu rumah, semua saya pinter segala. Pasti saya dapat jiwa banyak. Tapi bagaimana ada ibu-ibu yang di kampung anaknya 5, tapi dia saleh. Dia nggak bisa pergi-pergi, dia nggak cariin sarana kumpulin orang, dia nggak bisa. Dia orangnya pas-pasan. Tapi anaknya 5-limanya takut Tuhan. 5-limanya hidup benar di hadapan Tuhan. Ada banyak kan firman yang ngajar. Pak Petrus omong disertai kuasa wibawa, 3.000 orang bertobat. Banyak orang khotbah 3.000 kali, 1 orang nggak ada yang bertobat. Bener nggak? Tapi yang dicarikan jiwa. Tuhan mau kita cari jiwa. Ada banyak orang mau belajar tapi duitnya terbatas. Jadi kalau ongkos aja udah berapa. Jadi saya jemput ya, kita ketemu di sini, kita jemput, korban sedikit, belok-belok sedikit, buang bensin sedikit, tahan diri sambil nunggu-nunggu, tapi membawa orang bertobat datang kepada Yesus. Proses yang dilihat tuh proses. Jangan selalu kalau saya omong
30 tahun yang lalu dia datang ke saya, doain dong, doain begini. Sekarang udah punya cucu, masih doain saya dong Cun, begini sama. Artinya Leni apa? Tidak bertumbuh. Kalau masih dulu minta didoain, dulu masih minta konseling, cincai. Masih baru. Tapi 30 tahun udah punya cucu, masih problemnya yang sama, nggak berubah-berubah. Dia nggak bertumbuh. Saya punya banyak orang konseling saya. Ketika musibah datang, saben hari aku diganggu, saben hari. Kadang-kadang jam 5 pagi Saki pengen ngobrol sama aku. Terus lama, sekian lama hampir gak pernah telepon saya lagi. Tapi saya tahu dia sudah bisa menangani problem yang ada di bahunya. Bisa nangkep ya gitu. Dan saya senang. Aku suka tanya, gimana? Ayah masih sama aja, kata dia gitu. Lakinya sama aja gitu. Tapi saya sekarang udah gak nyaut. Saya diemin aja bodoh. Bertumbuh gak tuh? Bertumbuh. Udah gak ganggu lagi. Dulu dikit-dikit lapor. Aduh pusing gua. Tapi kagak diladenin dia nangis-nangis. Ya orang baru begitu. Tapi kalau belajar firman terus, dia udah bisa menangani problem yang harus dia lalui. Yuk kita terusin yang tadi yang kedua udah selesai ya. Ayatnya catat tadi ya, Ibrani 12 ayat 11 tuh yang nomor 2 terakhirnya. Ibrani 12 ayat 11 ya. Ibrani 12 ayat 11 kemarin udah keluar ini ya. Udah ya. Yuk kita baca sekarang. Ibrani 12 ayat 11 2 3. Memang tiada ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi sukacita. Tetapi kemudian dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh. Iya. Waktu dikasih ganjaran, waktu dikasih pencobaan, waktu dikasih masalah, itu tidak mendatangkan sukacita. Pasti kita tanya, Tuhan kenapa saya Tuhan, kenapa Tuhan, saya udah berjuang kok dapetnya yang gak enak gitu. Tapi nanti kemudian ia menghasilkan buah kebenaran, buah firman, itu karakter. Sebab karakter yang bagus itu muncul dalam penderitaan. Saya ulang ya. Kalau semua berjalan kayak jalan tol, maka kamu tidak berjuang untuk keluarin potensi kamu gitu. Tahu gak? Kalau semua beres, nggak usah keluar. Kita paling gampang bilang nggak bisa, saya belum pernah punya pengalaman, nggak bisa. Tapi kalau kamu belajar taat, mau terima, kamu lakukan, nanti 3 tahun pengurusan, kamu lihat kamu bisa. Malahan disuruh pengurusan yang kedua, betul apa nggak begitu? Bisa nangkep ya? Jadi kalau disuruh pertama-tama nggak bisa gitu, semua nggak mau. Karena nggak biasa. Nah ini dia, orang keluar dari zona nyaman susah. Tapi kalau kita mau, nanti kita berjuang karena kita bertanggung jawab, maka satu hari apa yang kita tidak bisa, kita bisa. Dan itu buah kebenaran. Dan buah kebenaran itu bukan hanya karakter kita jadi berubah, itu juga memberi damai kepada saya yang dilatih olehnya. Nyanya apa? Ganjarannya, persoalannya, masalahnya.
Contoh paling konkret selalu saya pakai contoh saya sama Edson. Saya orang gak sabar setengah mati. Berpuluh tahun membesarkan dengan segala macam prosesnya. Kalau saya bisa seperti hari ini, puji Tuhan gitu. Ya, begini aja masih belum sabar Markus, segini aja masih belum sabar. Apalagi bayangin dulu gitu, tau gak? Iya kan? Yang ketiga sekarang, kita biar cepat selesai. Kenapa kita harus bertumbuh? Tidak mudah jadi mangsa iblis. Tidak mudah jadi mangsa iblis. Iblis menunggu menjatuhkan anak-anak Tuhan, bukan? Semakin kita punya status, semakin kita punya duit, semakin kita bersinar menjadi terang, maka yang turun bukan setan yang ecek-ecek, jenderalnya turun. Aku suka ngomong begini, kalau orang di zaman dulu ya, kalau orang mau dibaptis doang gitu, iblis mah yang turun goda-godain mah yang prajurit-prajurit gitu, tau gak? Nanti kalau kita udah mau mulai aktif di gereja, tapi untuk tubuh jasmani, ya turunlah tentara-tentaranya gedean pangkatnya. Tapi begitu kamu serius mau belajar firman, dengerin saya, jenderalnya yang turun. Dia berusaha mati-matian, kita tidak boleh baca firman. Sebab firman adalah Allah. Kalau kita baca firman, cepat atau lambat kita memiliki pikiran Kristus. Ketika kita memiliki pikiran Kristus, iblis nggak bisa kerja sama kita. Malahan kita menjadi penghibur, sumber kekuatan bagi banyak orang, menjadi kepanjangan tangan, kepanjangan mulut Tuhan. Amin nggak gitu? Nangkep nggak nih sekali lagi ya? Sebab iblis juga tahu kalau cuman jadi orang Katolik, jadi pekerja tanpa kenal firman, di dalam komunitas kalau nggak ada firman, ngiri ada nggak ngiri? Pasti ada. Bertindak tidak adil pasti ada. Tapi kalau orang nggak punya firman, mengalami hal-hal seperti itu, akhirnya apa? Muntaber. Ya kan, gereja-gereja kan, inget nggak? Udah kuat, setan nggak boleh. Yang song leader kuat, firman kuat, apanya kuat. Sebentaran aja, pecah lagi, sampai ribuan denominasi. Sama, persekutuan juga sama. Pecah lagi, akhirnya apa? Yang terpecah-pecah nggak bakalan kuat, gitu, tau nggak? Makanya kalau kita udah kumpul banyak orang dengan beragam karakter, karena dia beragam latar belakang, firmannya mesti kuat. Kenapa? Kagak bisa dipecah belah menjadi mangsanya iblis. Kamu dengar aja di mana-mana. Kalau udah kuat aja, udah enak nih, udah gini, entar ada aja yang ribut. Kalau ini ribut-ribut, yang punya duit, yuk dia pindah, bikin lagi sendiri. Bener apa enggak gitu? Di mana-mana begitu, di mana-mana. Sama-sama orang Katolik juga begitu, kerjaan sama juga. Kalau orang nggak punya firman, nggak mau ngalah, tau nggak gitu, egonya gede. Gue yang kerja, gue mesti dapat bagian yang lebih gede dong. Ya tapi kan modal gue yang lebih gede, jadi berantem, pecah. Nanti mau bagi-bagi, mau dibagi-bagi perusahaannya, berantem, masuk pengadilan, cari lawyer, pusing sampai mati begitu melulu kerjaannya. Karena apa? Karena nggak bisa bertindak adil, tidak bisa bersukacita, mana ada damai sejahtera gitu. Tapi begitu kamu mau belajar firman, saya udah dengar puluhan kesaksian.
contoh yang paling gampang saya ingat rumahnya dia loteng. Enggak, setelah dengar banyak saya mau pasti jam 10 saya mau baca firman. Biasa setengah jam kayak kalau bisa sejam, jam 10. Jadi dia rapiin semua. Asal mami di atas ada telepon nggak mau terima ya, semua nggak mau terima. Dia baca dan mulai jam 10. Lagi baca setan masuk dong setan. Sayur lodeh belum diangetin. Besok basi tuh gue bilangin tuh. Lu masaknya sepanci, iya juga nih. Iya deh gue turun sebentar dah turun. Angetin lodeh nungguin terus tempat cuci piring gelas berantakan. Betul nggak? Dia bawa benar, betul nggak gitu? Mau taruh di mana? Dia kerja udah jam 11. Betul apa nggak tuh? Udah jam 11 males naik ke atas. Hah? Ada aja dipikir, tau gak gitu? Itu setan, makanya gue bilang itu setan. Yang biasanya nggak bos, teman lama nggak pernah telepon, ini jam 10 nggak udah nangis. Barang dia lihat si Lydia, hopeng gue lagi ada di sini nih. Ntar dulu deh ya, gue telepon dulu. Udah ngoceh dah. Lupa dah mau baca firman lupa. Ada aja, coba kamu nggak percaya ya. Setiap kali mau serius, setiap kali kamu mau ambil waktu bakal Tuhan, jenderal setan nggak terima. Itu bukan setan yang biasa-biasa begitu, saya bilang. Ya, jadi makanya gampang. Ini kan gini nih. Yang ketiga kan tidak mudah jadi mangsa iblis. Aku ambil dari Ayub 1, 6 dan 7. Ayub 1 ayat 6 udah pernah aku kasih nih dulu. Ayub 1, 6 dan 7. Satu hari datang nih anak-anak Tuhan. Di antara mereka datang juga iblis. Maka Tuhan tanya, "Iblis, lu dari mana lu?" gitu. Terus kata si iblis apa? Jawab, semua baca, dari mana? Dari perjalanan keliling dan menjelajahi bumi. Jadi si iblis kerjanya ngapain? Keliling, terus keliling, cari mangsa gitu ya kan? Ngapain dia cari? Itu dari Kejadian, ingat gak? Waktu si ular dikutuk Tuhan, sekarang kamu berjalan dengan perutmu. Mungkin ular dulu tinggi kayak galak kali ya, gua nggak tahu. Tahu-tahu soal habis dikutuk langsung dia rebah, dia jalan pakai perutnya. Dan debu tanah menjadi makanan. Manusia debu tanah bukan? Iya, kamu lihat nggak? Iblis makanannya debu tanah. Makanya itu setan itu cari orang yang bisa. Nah, Kejadian 3 ayat 14. Ayo ini dulu. Ayo kita baca, lihat layar. 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan. Jadi selama ada manusia, di situ ada ular. Di mana ada ular, di situ ada manusia sampai penghakiman terakhir. Coba bayangin. Kalau kita belajar firman, maka kita bersatu dengan Allah. Mau lawan Allah mana bisa? Ya melalui manusia. Maka rahasia-rahasia begini nih orang-orang harus tahu dari belajar. Jangan pikir kamu bisa hidup di dunia dengan sukacita, damai sejahtera kalau kamu gak punya firman. Kamu gak bakal bisa menang sama setan. Setan itu malaikat yang jahat. Malaikat memang ada yang baik bela kita,
Tapi kita punya kehendak adalah ban depan. Kehendak kita ban depan. Maka malaikat jadi ban belakang, nurutin kehendak. Makanya kehendak kita harus berubah sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kehendak kita ban depan adalah kehendak Tuhan, maka setiap orang kan punya malaikat. Nah, yang kita tidak mampu, malaikat kita menolong. Gitu ceritanya. Tahu nggak? Saya ulang sekali lagi. Ngerti nggak nih? Bisa nangkep ya? Saya ulang sekali lagi. Setiap orang ada malaikatnya. Itu ada. Kita kalau di Katolik mah sangat jelas, ya kan? Malaikat, nama kita, malaikat pelindung kita udah sangat jelas gitu. Tapi malaikat ini dia yang tolong kita. Tapi kehendak kita itu adalah ban depan. Malaikat kita itu nolong kita apa kita punya kehendak. Makanya mati-matian belajar firman supaya rencana dan kehendak kita sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Stop dulu. Apa? Ulang lagi. Setiap orang kan punya kehendak, ya kan? Punya kehendak, punya rencana, punya kehendak. Kalau kita belajar firman, maka perlahan tapi pasti kehendak kita bisa berubah kehendak Tuhan. Misalnya saya nggak sabar gitu, tapi untuk menghadapi banyak persoalan semakin tua saya harus sabar. Maka ketika saya mulai kagak sabar, malaikat saya akan nolong saya supaya saya sabar. Bisa nangkep begitu, ya kan? Bayangkan kalau orang tidak dimaksimalkan penolongnya. Kita tetap pakai kehendak kita, kemauan kita. Tidak punya Tuhan, gak perlu Tuhan cun. Pokoknya gue berbuat baik, mana bisa. Mana bisa kita dengan kehendak kita mau mengalahkan malaikat. Malaikat statusnya lebih tinggi dari kita. Ini lihat iblis dari perjalanan mengelilingi bumi. Nah, baru sekarang keluarin 1 Petrus 5, 8 dan 9. Baca yang kencang, semua baca. Lihat layar. 2, 3. Jelas nggak coba? Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis mencari orang. Dengar ya, kenapa dia nggak mau cari kambing ya? Kenapa dia nggak mau cari babi yang dapat dia telan? Gue tanyain. Kenapa dia cari orang? Orang itu debutanlah sesuai dengan Kejadian 3:14. Bisa nangkep nggak tuh teman? Jadi iblis tuh memang nyari manusia yang dan bukan digigit, bukan ditendang, bukan dipukul sama dia, ditelan. Kalau orang udah kecanduan judi, narkoba, udah ditelan, susah apa keluar? Susah. Laki-laki kalau udah punya mainan daging hidup mau dilepas susah nggak? Tahu ada bininya, tahu ada anaknya, tahu memalukan, asal udah dicaplok sama Rojina semua lupa. Bener nggak? Makanya bagaimana mau keluar dari situ kalau kita nggak punya kekuatan yang luar biasa, yaitu Roh Allah yang tolong kita. Hikmat dari Allah supaya kita belok kanan, belok kiri, lepas atau enggak, kalau bukan Tuhan.